Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha la haula wala quwwata illa billahil azim. Ternyata pengaruh dari kekuatan setan yang mempengaruhi Kang Pandawa ini sangat kuat. Dengarkan perkataan saya. Jangan kamu mendolimi sesama makhluk Allah. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Batu khususnya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Keluar ini nih. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Keluar sesuatu nih dari tubuh Kang Pandawa. Allahu Akbar. Seperti ular nih. Nih, gambar ular. Kasihan rangkanya ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kang Pandawa. Astagfirullahaladzim. Oh, Kang Pandawa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha la haula wala quwwata illa billah. Setelah kita bisa keluar dari guanya yang ada di puncak gunung tadi, tempatnya dukun pemuja Dajjal. Ini beliau sudah saya lepaskan jubahnya, cuman kayaknya pengaruh dari setan yang merasuki di dalam diri beliau masih ada. Astagfirullah nanti. Tapi alhamdulillah ketika sudah keluar dari gua setan yang ditempati dukun pemuja Dajjal, alhamdulillah pengaruhnya, kekuatannya nggak begitu dahsyat, sudah sangat-sangat berkurang insyaallah. Tapi ini masih ngikut di dalam diri beliau, kayaknya ada sesuatu yang ditanamkan di dalam tubuh Kang Pandawa ini, karena kita nggak tahu nih sudah berapa waktu dan sudah berapa lama aja beliau di dalam ini. Sudah beberapa hari nggih. Sudah sangat lama sekali. Dan kita nggak tahu apa yang dilakukan di dalam sana oleh dukun pemuja Dajjal ini. Kang Pandawa sadar, Kang Pandawa. Kang Pandawa sadar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha la haula wala quwwata illa billahil azim. Ternyata pengaruh dari
kekuatan setan yang mempengaruhi Kang Pandawa ini sangat kuat. Bahkan ketika kita sudah keluarkan dari Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabar, sabar, sabar. Sabar hai kau iblis. Dengarkan perkataan saya. Jangan kamu mendolimi sesama makhluk Allah. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Ternyata jin yang merasuk di dalam diri Kang Pandawa ini dari golongan jin Abdul Jumud. Untuk mengalahkan kekuatan jin yang sangat dahsyat seperti ini, maka kita perlu menggunakan sebuah amalan, yaitu dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, yaitu amalan khusus untuk membinasakan kekuatan gaib, terutama kekuatan dari golongan jin ifrit. Salah satunya amalannya yaitu yang pertama membaca syahadat, itu untuk menumbuhkan rasa kesadaran di dalam diri kita. Nanti yang ketiga, yang kedua sholawat, boleh sholawat Ibrahim yang paling bagus, atau sholawat munjiat, atau sholawat muridat. Dan setelah itu nanti membaca hamdalah, dan yang keempat membaca sholawat muridat, yang kelima membaca doa, dan yang terakhir membaca surat yasin yang terakhir, innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Ini untuk menghindari dan juga untuk melemahkan kekuatan-kekuatan jin ifrit yang memang sangat kuat sekali. Tapi kekuatannya itu sebenarnya hanya kekuatan ilmu hitam. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkan semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim. Ternyata yang ada di dalam diri Kang Pandawa ini bukan hanya satu jin, tapi ada ratusan jin yang ada di dalam diri beliau. Jadi ketika satunya dihilangkan, yang lainnya datang lagi. Yang lainnya dihilangkan, datang lagi, datang lagi. Ini hampir sama seperti gangguan sihir dari Banaspati. Ketika ingin mengalahkan atau menghilangkan gangguan sihir yang dari gangguan seperti jin Abdul Jumud atau Banaspati ini, kita tidak bisa mengusir hanya gangguannya saja, atau mengusir jinnya saja, atau lalatnya saja.
tidak akan bisa. Jadi ketika ingin mengusir lalatnya, yang pertama harus dibuang dulu kotorannya. Yang kedua baru diusir lalatnya, dan yang ketiga harus dibakar. Allahu Akbar. Allah, dengan izin Allah, ikat makhluk ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kuat banget. Astagfirullah. Ikat. Jadi ketika kita ingin menghilangkan sebuah gangguan, apalagi gangguannya dari golongan jin Abdul Jumud seperti ini, maka tidak bisa dihilangkan hanya dengan Allah Akbar. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar. Awas, masuk lagi. Saya mau ngambil media dulu di mobil. Saya ngambil media dulu, media ruqyah dulu. Sini. Kameraman sini dulu, nggak apa-apa. Saya ngambil medianya dulu. Media ruqyah dulu saya. Saya ambil. Untung saya bawa ini. Siap. Astagfirullahaladzim. Biar orangnya enggak, ini karena masih kuat banget nih. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Nah, sudah agak melemah dengan asma-asma Allah, tapi belum hilang. Nah, yang penting untuk dipahami untuk semua saudara-saudaraku, apalagi praktisi-praktisi ruqyah, terutama yang di bawah dari Padepokan Nurul Arjad Sejati atau PNDS, perlu untuk panjenengan pahami dari saudara-saudaraku, dari alumninya Padepokan, bahwa ketika panjenengan ingin mengusir atau menghilangkan sebuah gangguan, baik itu yang disebabkan oleh ain, tempelan maupun sihir, perlu untuk dipahami. Ketika kita ingin mengusir sebuah gangguan jin, kita tidak bisa hanya mengusir jinnya saja, tetapi harus kita hilangkan juga kotorannya atau penyebabnya. Karena ketika ada jin datang, pasti di situ ada yang mengundang atau yang menyebabkan jin itu datang. Jadi ketika ada lalat datang, pasti ada sesuatu hal yang menyebabkan lalat itu datang. Bisa jadi kotoran ataupun bangkai. Maka kotorannya atau penyebabnya ini dululah yang perlu untuk dihilangkan. Jika kotorannya itu dari luar, seperti tanah kuburan, tulang, ataupun media-media pusaka, keris, dan lain sebagainya yang sudah ditanam di kuburan atau sudah dirituali atau ditirakati lalu ditempatkan di suatu rumah, sehingga datanglah dari golongan jin untuk mengganggu pemilik rumah itu, maka perlu dihilangkan dulu penyebabnya atau buhulnya dulu. Buhulnya dulu yang dihilangkan. Jadi tidak cukup hanya sekedar membaca sebuah amalan saja, tetapi ada juga hal-hal yang harus dihilangkan. Seperti ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir. Di situ ketika di ruqyah atau dibacakan asma-asma Allah, terutama surat Al-Iqra, Falaq, An-Nas, 7 hari hilang ikatannya yang pertama, 7 hari yang kedua ikatan yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Jadi ketika kita menghilangkan gangguan sihir, itu terkadang tidak bisa sekali langsung selesai. Terkadang butuh waktu beberapa kali, bisa 7 hari, 3 hari, bahkan ada yang 41 hari. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi tidak harus segera selesai disembuhkan. Ada beberapa tahapan-tahapan tergantung dari gangguannya. Yang perlu untuk dipahami untuk saudara-saudaraku yang menjadi praktisi ruqyah, yang pertama, ketika kita ingin menghilangkan sebuah gangguan ataupun penyakit, yang pertama
tidak hanya melakukan pengusiran di dalam jinnya, tetapi menghilangkan juga penyebab-penyebabnya. Karena di setiap akibat pasti ada sebab-sebabnya. Kalau penyebabnya dari gangguan sihir, tanah kuburan, tulang, dan gaman, maka itu yang perlu untuk dibuang. Tetapi kalau gangguannya karena ketempelan yang dikarenakan maksiat atau karena tidak taat, contoh rumah yang selalu dibuat bertengkar sehingga rumahnya selalu hawanya panas, sakit-sakitan, suami yang selalu berkata buruk, baru bertengkar sedikit sudah ngomong kamu tak cerai, kamu pergi. Ini akan menghilangkan barokah di dalam rumah dan menyebabkan banyaknya penyakit-penyakit yang datang. Karena ketika rumah tangga bertengkar, hawanya panas, ini akan mengundang bangsa jin yang datang. Karena bangsa jin itu hawanya sangat panas. Jadi ketika seseorang sering bertengkar, itu akan mengundang bangsa jin. Dan akhirnya rumah itu nanti akan menjadi tempatnya sarangnya jin. Sehingga apa? Sehingga rezeki yang didapatkan walaupun banyak akan seperti habis, tidak ada nilainya atau tidak ada barokahnya. Nah, ketika kejadiannya seperti ini, maka yang paling penting maka harus dihilangkan sifat-sifat buruk itu. Itu berarti yang ada di dalam diri orang itu tersebut. Nah, penyakit seperti ini karena ketempelan. Atau mungkin penyebab yang lain seperti perempuan yang ketika datang bulan darah haidnya itu tidak segera dicuci, tetapi biasanya hanya digantung atau dibakar. Nah, inilah kadang-kadang yang mengundang dari golongan jin untuk berada di dalam rumah. Jadi ketika seperti ini karena ketidaktaatan atau ketidaktahuan atau maksiat, maka ini harus dihilangkan dari dalam rumahnya. Nah, penyebab-penyebabnya inilah dulu yang dihilangkan. Maka ketika meruqyah, yang pertama dihilangkan dulu penyebab-penyebabnya. Sebab itu saya setiap melakukan pembersihan rumah atau ruqyah rumah pasti saya hilangkan dulu gangguan-gangguannya, entah itu yang karena sihir ataupun karena ketempelan maupun karena air, maka harus dihilangkan dulu penyebabnya atau kotorannya. Setelah kotorannya dibuang, baru diusir lalatnya. Karena nanti berapa kali pun kita mengusir lalatnya, kalau kotorannya masih ada di situ, maka dia akan kembali lagi. Maka harus diusir dulu. Pertama dibuang dulu kotorannya, baru diusir lalatnya. Setelah itu baru dipagari. Jadi saya rasakan juga di dalam diri Kang Pandawa ini ada semacam ikatan yang ada di dalam diri beliau. Saya belum tahu ikatannya itu apa, tapi menurut batin saya ada sesuatu hal yang diikat di dalam diri beliau sehingga jinnya ini sangat sulit sekali untuk dihilangkan. Nah, ketika kita melakukan bacaan-bacaan ternyata belum bisa menghilangkan, bisa menggunakan media ruqyah. Nah, untuk menghilangkan gangguan seperti orang yang kesurupan berkali-kali, sudah diruqyah berkali-kali, berarti di situ ada ikatannya, harus dihilangkan dulu ikatannya. Bisa dengan menggunakan media ruqyah seperti ini, garam dan daun bidara. Daun bidara kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun syit. Jadi bukan kembang ya, kadang ada yang mengatakan ini kembang, padahal bukan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bisa ambilkan air, sayang. La haula wala quwwata illa billah. Seperti ular yang disiram dengan garam lembek. Nah, panjenengan semuanya bisa menggunakan garam krosok dan daun bidara untuk digunakan meruqyah rumah. Daun bidara ini kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun syit. Bukan garamnya atau bidaranya ya yang menghilangkan gangguan jinnya, tetapi doa-doanya. Ini hanya sekedar sarana saja. Karena kita hidup ini semuanya menggunakan sarana. Mau kenyang ya harus sarananya makan, mau dapat uang, mau pengen dapat rezeki harus mau kerja, kayak gitu. Semuanya butuhkan sarana. Jadi bukan sesuatu hal yang syirik ya. Terkadang ada yang menggunakan, ketika kita menggunakan media itu dikatakan sesuatu hal yang syirik. Syirik itu letaknya bukan pada benda sebenarnya, tapi di dalam hati. Ada air, sayang.
Nah, ini sepertinya ada sebuah gangguan atau ikatan yang mengganggu atau mengikat di dalam diri Kang Pandawa ini. Panjenengan yang ingin menggunakan, jadi air lebih bagus air wudhu ditampung. Saya sisakan sedikit nanti untuk minum Kang Pandawa. Kasih garam dan dikasih daun bidara. Kalau ini media ruqyah keselamatan. La haula wala quwwata illa billahil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la haula wala quwwata illa billahil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Kang Pandawa matunya dipakai ini nih, batu khusus nih. Allah ya, astagfirullahaladzim, keluar. Ini nih, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, keluar sesuatu nih dari tubuh Kang Pandawa. Allahu Akbar. Seperti ular nih, bergambar ular nih. Astagfirullahaladzim. Ini, astagfirullahaladzim, masih ada lagi, masih ngelawan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Saya menggunakan salah satu batu yang biasa saya gunakan untuk cincin. Ini batu dua ini menandakan kesempurnaan. Yang batu saya coba menggunakan batu yang sudah saya asma ini. La haula wala quwwata illa keluar lagi. Allahu Akbar. Keluar lagi. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah dua. Ini bentuknya seperti apa itu namanya? Lalat apa? Ulat. Apa itu namanya? Astagfirullahaladzim. Masih ada lagi. Astagfirullahaladzim. 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 Cukup dengan menggunakan batu yang sudah saya asma, gangguan-gangguan yang ada di dalam tubuh beliau, alhamdulillah dengan izin Allah bisa keluar. Alhamdulillah. Batu ini sama seperti batu yang saya gunakan untuk cincin ini. Sama, cuman ini batu khusus saya ikat dan saya asma untuk dipakai kalung. Jadi saya buat untuk kalung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata dengan hanya menggunakan sarana batu, jinnya sudah pada ketakutan. Kenapa saya suka dengan batu? Karena memahami tentang asbabun nuzulnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail, beliau digoda oleh jin ifrit dan cara menghilangkannya, mengusirnya dengan melempari batu jumroh. Dan saya suka dengan batu karena batu itu sangat bagus sekali ketika di asma, energinya sangat luar biasa. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula. Allahu akbar. Keluar lagi dari mulutnya. Allah akbar. Ada sesuatu nih. Kali dua nih. Keluar, astagfirullah. Berapa puluh aja yang dikasih sama dukun santet ini. Ini udah 4 nih. Allahu akbar, sudah 4 nih. Gitu banyak pocongan ini. Nih. Pocongan nih. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha farahim la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Ini harus segera kita keluarkan nih, kasihan raganya Kang Pandawa ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Kasihan raganya ini. Kita pakaikan saja nih. Biar nggak masuk lagi nih. Pakaiin aja nih kalungnya buat Kang Pandawa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kasihan raganya nih. Kita sudah pakaikan, kita pakaikan kalungnya, kalung batu yang biasa saya gunakan, saya buat untuk membuat cincin, lalu diasma dengan beberapa sholawat, dan ini saya pakaikan ke beliau supaya jinnya itu tidak masuk lagi. Tentu semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah. Tidak ada apapun di dunia ini yang tanpa kekuatan dari Allah. Dan semuanya kita pasrahkan kepada Allah, tetapi kita juga harus tentunya berdoa. Nah ini alhamdulillah setelah dipakaikan batunya, jinnya sudah melemah dan sudah tidak ada kekuatan sama sekali. Sekarang kita bersihkan jin-jin yang ada di dalam diri beliau, yaitu dengan menggunakan garam krosok, garam asma, garam ruqyah, dan daun bidara, atau kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun sid. Ada 2 daun yang saya gunakan untuk ruqyah. Yang pertama daun bidara, yang kedua daun kelor. 2 daun ini menurut saya mempunyai energi yang sangat positif sekali dan tidak sama sekali disukai oleh bangsa jin. Apalagi kalau ditambahkan atau diriyadhohi, di asma dengan beberapa asma, terutama asma Sungai Rajah maupun sholawat dan hiji barki. Ketiga asma ini sangat kuat sekali menurut saya untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di dalam tempat maupun di dalam diri. Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa. Allahu akbar. La haula. Allahu akbar.
Allahu akbar la haula wala quwwata. Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar la haula. Allahu akbar la haula wala quwwata. Allahu akbar la. Allahu akbar la haula. Allahu akbar la haula wala quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar la haula wala quwwata. Allahu akbar la haula wala. Allahu akbar la haula. Allahu akbar la haula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Astagfirullah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallahirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Karena bangsa jin itu sebenarnya tidak ada yang kuat, maka yang terpenting diri kita yang harus mempunyai sebuah keyakinan bahwa jin itu tidak ada yang kuat, sihir itu tidak ada yang kuat. Karena kalau sampai kita merasa lemah, nanti jin itu yang merasa kuat. Tapi kalau kita merasa kuat, bukan sombong ya, memposisikan diri kita sebagai khalifah fi ardi, maka jin itu yang akan lemah. Jadi jangan sampai diri kita itu seperti kerbau yang ditusuk atau dituntun oleh anak kecil dengan menggunakan tali. Karena kerbau itu merasa bahwa tali itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa melepaskan hal itu dari ikatan tersebut. Padahal sebenarnya anak kecil yang menuntun kerbau dengan menggunakan tali itu sangat lemah. Jadi ketika kita ingin lepas dari gangguan sihir, kita harus menempatkan diri kita sebagai khalifah fir atau makhluk yang kuat di dunia ini. Dan di dalam diri kita itu banyak sekali rongga-rongga yang bisa ditempati atau dimasuki oleh bangsa jin. Oleh sebab itu diri kita jangan hanya diisi dengan makanan dhahiriyah seperti sayur, nasi, dan air, tetapi diri kita ini juga ada makanan batinnya untuk mengisi rongga-rongga yang ada di dalam diri kita, yaitu dengan dzikirullah. Karena dzikir itu adalah makanan batin, maka harus ada amalan rutin yang bisa kita amalkan supaya rongga-rongga yang ada di dalam diri kita itu berisi atau batin kita itu biar bisa hidup. Nah, untuk supaya kita bisa melakukan amalan yang istiqomah itu yang lebih bagus ya membaca, yang pertama membaca subhanallah, terus membaca alhamdulillah, Allahu akbar. 3 itu dirutinkan setiap sholat 30 kali, dan selebihnya bisa syahadat dan sholawat. Kalau amalan ini diistiqomahkan, insya Allah rongga-rongga di dalam tubuh kita akan terisi 30 kali saja secara istiqomah. Ini nanti akan membuat rongga-rongga yang ada di dalam diri kita itu berisi. Kalau ingin lebih, maka lebih baik datang ke mursyid, karena mursyid atau seorang guru itu akan tahu mana amalan yang cocok untuk diri kita. Atau bisa dikatakan mursyid nanti itu bisa menjadi seseorang yang bisa tahu makanan yang cocok untuk batin kita. Makanannya, porsinya itu nanti akan diberikan. Ada yang menggunakan dzikir ismuzat, Allah sehari 12.000 dan lain sebagainya. Itu harus melalui dengan mursyid atau ada gurunya, itu yang harus dilakukan. Nah, ketika sudah lemah seperti ini, maka yang kedua nanti kita perlu untuk memagari diri beliau. Nanti kita gunakan pagarannya dengan menggunakan media ruqyah keselamatan. Tapi ini kita sadarkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali, kalau kita ingin menyadarkan orang yang kesurupan atau melakukan pagaran, tetap baca amalan panduan ruqyah yang saya ijazahkan di beberapa kitab saya atau panduan saya, yaitu saya ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, yaitu ketika ingin panjenengan menghilangkan gangguan karena sihir, atau ingin mengobati orang kesurupan, atau ingin mendohirkan buhul, yang pertama baca dulu syahadat, setelah itu membaca sholawat, terus yang ketiga membaca hamdalah, yang keempat membaca sholawat nuridat, yang kelima membaca doa, dan yang keenam membaca surat yasin yang terakhir, yaitu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika ini dibaca bisa langsung dipraktekkan,
biasanya nanti akan ada pergerakan tangan. Ini Pak, insya Allah bukan dari jin, tetapi dari energi ilahiyah yang nanti akan menuntun pergerakan diri kita. Seperti ketika kita sholat, kalau kita bisa menikmati bacaan-bacaan asma-asma Allah, bisa merasakan, nanti ketika sholat akan ada sebuah gerakan yang menuntun dohiriyah kita. Jadi intinya ketika kita sholat, bukan kita yang menuntun gerakan sholat, tetapi bacaan-bacaan sholat yang akan menuntun pergerakan kita, sehingga sholatnya akan terasa sangat nyaman dan sangat enak sekali. Ini gunanya ketika kita sering membaca asma-asma Allah, ketika sering diriyadhohi atau dibaca terus menerus, nanti akan menimbulkan rasa yang nyaman sekali. Nah, inilah yang disebut dengan hakikat, akan merasakan nikmat yang luar biasa ketika membaca asma-asma Allah. Ketika kita bisa merasakan nikmatnya sholat, maka insya Allah kita tidak akan melakukan maksiat. Kenapa orang melakukan maksiat? Karena orang itu belum bisa merasakan nikmatnya sholat, belum bisa merasakan nikmatnya taat, sehingga melakukan maksiat. Oleh sebab itu penting sekali ketika membaca asma-asma Allah itu penuh dengan rasa, atau diulang-ulang terus sampai bisa merasakan nikmatnya bacaan-bacaan Allah, membuat tenang, hati kita senang. Ini nanti akan membuat diri kita menjadi lebih nikmat ketika kita beribadah. Nah, amalannya ketika panjenengan ini bisa dipraktekkan di rumah untuk menghilangkan gangguan jin. Itu yang pertama membaca syahadat, bisa dipraktekkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri dhati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Apabila di dalam diri saudaraku ini ya Allah ada gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah, dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan penyakit tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Yang terpenting ketika membaca asma Allah itu dengan penuh keyakinan. Nah, kuncinya ketika kita yakin itu hanya ketika kita itu sudah merasakan. Nah, bagaimana kita bisa merasakan? Itu yang pertama kita harus mengamalkan. Lalu bagaimana cara mengamalkan? Yaitu harus dengan istiqomah atau terus menerus, atau dengan diriyadhoi, ditafakuri. Nanti baru bisa merasakan itu. Astagfirullah. 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 Biarkan beliau istirahat dulu. Insya Allah gangguan ini sudah hilang.
Astagfirullah. Nah, untuk semua saudara-saudaraku yang ingin mengamalkan amalan yang tadi saya ijazahkan, saya persilahkan. Yang terpenting lakukan semuanya niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mengamalkan amalan yang tadi saya ijazahkan, ketika nanti merasakan sesuatu hal di luar dari kenalaran, jangan diceritakan kepada siapapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kang Pandawa? Allahu Akbar. Matanya merah. Kang Pandawa? Di mana nih? Aduh ya. Sudah sadar belum? Ini Kang Pandawa bukan ini? Nggih kula. Alhamdulillah. Ya Mohon Kang Pandawa. Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Matanya merah. Lagi camping. Camping. Hampir nyawa melayang. Camping. Melayang. Cuci muka dulu nah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Cuci muka. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Dipakai aja dulu kalungnya ini. Ini spesial ini untuk Kang Pandawa itu. Kenapa? Tadi nyawa hampir melayang. Enggak, besok mau lebaran kita. Besok mau lebaran ya. Siap-siap kambing. Nanti kasih tunjuk videonya dia. Berapa kali aja nekek saya, nyerang saya. Enggak mungkin. Aku ini lebih manut ke kiai, orang tua. Enggak mungkin lah. Iya, besok kan lebaran kita ya. Mohon maaf lahir batin ya untuk center ya. Lebaran apa sih ini? Besok kan lebaran haji. Astagfirullahaladzim. Udah lewat, Kang Pandawa. Lewat di mana? Lebaran udah seminggu yang lalu. Astagfirullahaladzim. Garam. Ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Luka semuanya. Ini kenapa ini? Kasihan amat. Segitunya ya Allah. Lebaran. Iya. Lebaran itu udah lewat. Udah kelewat. Besok lebaran. Lah. Kita kan nyari dukun itu pas ya? Apa? Waktu di tempat tugas kan hari apa ya? Hari ini bener. Iya wes. Lebaran. Potong kambing bikin sate gitu besok. Udah kelewat kan. Khusus buat Kang Pandawa lah, kasihan saya besok. Spesial saya ambilin kambing satu di kandang saya, tak suruh nyembeli lah walaupun gak hari raya. Hari raya udah lewat demi Allah, udah kemarin. Lah, baru tadi jalan. Iya ya. Oh iya. Nyuruh jalan. Duluan Iya. Lah, ya Allah kasihan ya. kenapa jadi ketahuan begini? Enggak. Ini ngapura. Nah, ini aja kasih baju nih. Iya. Untung saya ada mobil, selalu saya bawa. Lebaran besok. Ya itu hadiah lebaran tuh. Nih. Lebaran. Pakai Masih kotor. nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa. Banyak rumput di mulut ya? Apa itu? Enggak tahu, banyak rumput di mulut. Jangan-jangan ada mayat tuh. Waduh. Udah dipakai ah. Dingin kasihan. Tapi pada sakit badan, kepala sakit semua. Astagfirullahaladzim. Kang Pandawa. Iya. Sebenarnya ini udah 1 minggu yang lalu lewat hari rayanya, udah dari kemarin. Baru tadi berangkat. Nah besok tuh lebaran tanggal 10. Astagfirullahaladzim. Tanggal 10 lebaran. Iya wis. Udah yang penting. Makanya besok kita sholat Kasihan saya mah. Udah pakai bajunya nih. Kasih 2 nih biar angkat, kasihan lah. Enggak, tanggal 10 kita besok sholat kita. Udah, biarin aja kasihan. Tapi ini tanganku pada begini, badan udah sakit semua ya. Saya malah curiga ngapa-ngapain sama nenek siluman di sana. Nenek juga. Kok nenek siluman sih? Udah nanti saya ceritain dah, udah. Awas ya. Udah nanti saya ceritain kah? Kayak dulu kah? Jadi pakaiin. Tangan kanan dulu, pakai baju tuh tangan kanan dulu. Yang kanan mana? Yang kanan ini. Aduh. Nih. Ih, ganteng udah. Udah nggak kayak demit. Lah, emang kok jadi demit sih? Ah, nanti lihat aja berapa kali aja menekak saya. Wah, nggak mungkin. Aku ini lebih takut sama guru sama orang tua. Wah. Ih, serius. Besok kita sholat Id. Iya. Nah, sarung aku kan wah, nasi dijemur ya. Astagfirullahaladzim. Kehujanan kemarin. Iya.
Beliau ini nggak sadar kalau beliau ini sudah 1 minggu ditahan di gua. Udah lewat. Enak. Tampilin di mobil tampilin. Udah jadi jangan ah. Ya, garam itu. Kenapa setelah ditangkap sama dukun jadi error gini? Nanti saya benar-benar dimarahin ini sama Calon istrinya. oh. Belum ada calon istri. Baik, bisa dimarahin sama ibunya saya nanti. Kenapa jadi error gini ya? Wah, enggak lah. Bener. Bismillah dulu, bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ini kuku kok pada panjang begini ya? Hitam-hitam dulu. Iya. Aduh, ini Enggak. nggak sadar beliau ini Ini satu. kan ini tadi kan disuruh keluar Mbak Yai. Duluan, ya kan? Lah. Kuku tuh pendek-pendek kok jadi panjang begini? Serius kan? Iya. Saya diminum dulu. Ini ada yang aneh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini mohon maaf ini untuk apa namanya ini lovernya cintanya Kang Pandawa ini mohon maaf. Mohon maaf ini jadi kayak begini, kasihan ya. Tapi semoga aja tetap cinta ya. Dia ini orang baik kok, dia ini orang baik, masya Allah. Aku ini nggak mungkin melukai Mbak Yai loh. Kapan melukain? Wah, kebangetan itu. Ya Allah ya Kari. Ya Allah. Ini kesleo belum sembuh loh ya di gua kemarin. Tuh kan? Jenengan kok yang Berasa sakit semua ya. Kepala sakit. Tuh kemarin hampir sampean binasakan tuh. Pementek. Wah, iya sama Mbak Yai jangan begitu. Duh. sampean. Bukan beliau jenengan menekan saya. Ih, serius Mbak Yai. Iya. Aku mohon maaf kalau gitu. Nggak, Ini serius ini. udah nggak apa-apa nggak. Udah nggak apa-apa santai Nanti aja ada santai. jadi Kan Namanya besok kan kita lebaran nih. Ya udah sholat kan kita si aja itu. Kamu lumayan loh. Kan aku pertama kali lebaran di Jawa loh. Alhamdulillah ya Allah. Mimi, Iya. makasih Mi. udah nggak salah. Kok nggak sholat Id sih? Kasihan ah. Kebangetan nih. Udah kasihan ah. Besok lebaran kita. Ini beliau ini nggak sadar kemarin 1 minggu ditahan di gua. Orang baru tadi. Makan apa? 1 minggu ini yang aneh kukunya kenapa jadi pada hitam begini, panjang lagi. Astagfirullahaladzim ya Kari. Ya Allah. Udah. Enggak, ini aneh. Kuku kok bisa panjang begini, baru tadi dipotong pagi. Kok panjang begini? Tuh. Astagfirullahaladzim. Udah, ini saya mau ngobrol dulu nih sama subscriber lover nih. Jadi Kang Pandawa ini selama 1 minggu ini Kang Pandawa ini kerasukan. Astagfirullah, nggak mungkin. Kan aku Ya nanti dah, diisi nanti kalau sama udah Yai. itu saya kasih videonya udah deh. ijazah juga semuanya. Ya makanya itu yang terkadang membuat kita sulit ini, apalagi di akhir zaman kayak seperti ini Kang Pandawa. Untuk membedakan yang baik dan yang benar itu memang agak sulit. Karena apa? Karena terkadang sesuatu hal yang kelihatan sangat baik ternyata itu tidak baik. Seperti seolah-olah mengajak ke dalam kebaikan, seolah-olah memberikan sesuatu hal yang baik padahal itu enggak baik. Contoh, ketika kita berhadapan dengan dakjal atau dukun, orang-orang yang memuja dakjal ini, dia ini sebenarnya pintar di dalam ilmu agama, hafal dalam bacaan-bacaan Al-Quran, tetapi intinya hanya hasutan, intinya hanya kebencian, fitnah, intinya membuat bagaimana caranya orang yang dia benci ini dibenci oleh semua orang. Dia berusaha untuk agar orang yang dia benci ini dibenci oleh semua orang, sehingga dia berusaha bagaimana caranya supaya orang yang dia benci ini dibenci oleh semua orang. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah memberikan pengetahuan yang baik, seolah-olah mengajarkan hal yang baik, tetapi intinya dia hanya mengajarkan kebencian, hasutan. Nah, ini yang sulit. Pintar di dalam beragama, pintar di dalam bacaan, pengetahuannya luas, tetapi bukan untuk di dalam hal kebaikan, tetapi dalam hal kebencian. Karena begini,
setan itu pintar di dalam ilmu agamanya, pintar di dalam hafalannya, pintar di dalam pengetahuannya, tetapi tujuannya hanya untuk kebencian, amarah. Nafsu amarah itu nafsunya setan. Jadi yang terpenting sebenarnya bukan pada bungkusnya, bukan pada bentuknya, tetapi rasanya. Ketika rasanya ini sudah mengajak ke dalam kebencian, dalam hasutan, ini sudah dipastikan itu adalah setan. Nah, makanya untuk melawan setan itu tidak hanya dibutuhkan sebuah bacaan. Contoh tadi, mohon maaf ini saya harus ngomong ya Kang Pandawa ya. Ketika saya meruqyah Kang Pandawa, itu pun juga di jalan itu Kang Pandawa juga ketika saya bacakan bismillah, Kang Pandawa juga bismillah. Tapi bukan Kang Pandawanya ya, saya tanya. Juga bisa bismillah, ketika saya bacakan Al-Fatihah juga bisa baca Al-Fatihah. Saya bacakan ayat kursi juga pintar baca ayat kursi. Jadi kalau masalah bacaannya lebih pintar begitu. Bahkan terkadang ketika saya meruqyah atau santri-santri saya meruqyah, sering saya katakan kalau kita meruqyah seseorang yang kesurupan kok dia tetap pintar, jinnya pintar di dalam membaca, jangan mundur, jangan terus dibacakan begitu, karena itu hanya sebuah tantangan saja begitu. Ketika nanti terus dibacakan dia juga akan lemah begitu. Itu hanya sebuah tantangan saja begitu. Karena memang bangsa jin itu ya pintar, tapi intinya hanya untuk kebencian saja. Nah, yang perlu untuk dengan Kang Pandawa pahami juga, jadi nggak hanya ketika meruqyah itu bukan hanya dengan bacaan gitu, tetapi juga harus dengan amalan, yaitu tingkah laku yang baik. Makanya perlu sekali untuk dipahami ketika kita membaca bismillah itu juga terus dibaca supaya apa? Supaya bisa merasuk ke dalam kolbu, sehingga hati kita biar penuh dengan kasih sayang gitu. Membaca bismillahirrahmanirrahim itu hati kita benar bisa kasih sayang. Tapi kalau kita membaca bismillah untuk meruqyah orang, tetapi kalau hati kita masih penuh dengan kebencian, ya nanti diketawain sama setan begitu. Tapi alhamdulillah Kang Pandawa ini menurut saya batinnya masih kuat lah begitu, sehingga masih bisa untuk saya bebaskan. Nah, ini yang jadi masalah. Iya, kita kan ke goa. Iya, ke goa kita. Kenapa nggak dari tadi? Iya, ke goa hari tadi. Baru nggak sekarang setelah saya nerocos. Oh iya, ke goa. Tadi kemana aja? Ya tadi aku sebetulnya pengen nangis tapi nggak bisa, mau ngomong nggak bisa. Udah mulai tumbuh nih kesadarannya nih. Betul. Kang Pandawa ini disekap sama dukun pemunja dajjal itu sudah 1 minggu. Astagfirullahaladzim. Tadi aja nih yang keluar tuh ada 4 dari mulutnya Kang Pandawa itu. Waduh. Ada 4. Jangan. Ada ular, ada pocong, Aduh. ada apa tadi? Keris. Macam-macam. Jadi jual dong. Astagfirullahaladzim. buat modal setter katanya. Enggak gitu. Iya, waktu itu kan ke gua Mbak Yai. Kita berdua berapa ya, nggak tahu, lupa aku itu. Tadi Lupa udah lama kok. udah lama. Jadi Sama Mbak Sudiro. oh iya, Mbak Sidul gimana sekarang? Ya itu masalahnya Kang Pandawa. Lah, jangan begitu. Enggak serius, enggak bercanda. Ini Mbak Sudiro ini ditangkap sama dukun punya dajjal. Ih, Mbak Sidul. Bahkan bukan cuma Mbak Sudiro aja. Nenek siluman juga ditangkap. Nenek siluman juga ditangkap. Nenek boy. Boy, buhai. Bohai. Masalahnya kayak gini Kang Pandawa, ini serius. Kalau Kang Pandawa, saya masih mudah untuk melepaskan karena Kang Pandawa ini jalurnya dari ilmu hikmah sehingga masih ada bentengnya. Nah, kalau Mbak Sudiro sama Nenek Siluman ini dasarnya memang dari dukun santet, sehingga sangat sulit nanti untuk membebaskan ini. Kayak sudah masuk ke dalam kolbunya, ke dalam dadanya ini Kang Pandawa ini. Aduh. Mbah Sudiro ini luar biasa ya beliau. Iya, beliau itu orang baik. Ya kita mohon doanya saja untuk subscriber lover. Semoga Mbah Sudiro ini bisa kita bebaskan loh ya. Bisa kita bebaskan. Terus nenek juga bisa kita sadarkan jangan sampai mereka itu celaka. Nanti apapun yang bisa kita lakukan lah sebisa mungkin. Karena ya nenek siluman ini juga ketangkep ini karena apa ya? Karena ingin menolong Mbah Sudiro juga, termasuk ingin menolong Kang Pandawa gitu loh.
sebisa mungkin lah nanti akan kita bebaskan gitu. Yang penting kita usahakan dan kita doakan nanti. Kita usahakan dan nanti kita doakan. Tapi menurut saya memang agak sulit Kang Pandawa. Agak sulit karena memang pegangannya untuk mereka sendiri kan masih sangat lemah gitu. Makanya saya selalu mengatakan untuk semua saudara-saudaraku, terutama untuk diri saya sendiri. Yang pertama, kita memang harus selalu berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu sholat begitu. Sehingga kalaupun kita terjatuh masih ada pegangannya. Nah ini nenek siluman sama Mbak Sudiro ini sama sekali nggak ada pegangan di situ gitu loh. Beberapa kali saya ajarkan tapi juga ternyata masih belum bisa, karena memang ya orang tua kan gitu, cara menghafalnya masih sangat sulit gitu, walaupun sudah saya ajarkan berkali-kali. Ya nanti insya Allah akan ada jalan lah, saya yakin. Yang menjadi keyakinan saya satu Kang Pandawa, setiap kita berbuat baik pasti akan ada jalannya. Amin, amin, insyaallah. Pasti akan dipermudah oleh Allah. Yang penting kita berusaha dan berikhtiar saja. Tapi Nanti. gimana cara kita ngelasin nanti ya? Kasihan aku sama Mbak Sudiro, orangnya suka bercanda gitu Iya. kan. Apalagi Iya. nenek setengah siluman itu, waktu aku ketemu di mana itu sama beliau, itu cerita masa lalu dia gitu kan. Iya. Ya Allah, sudah seperti ibu sendiri ya kan? Lagi Mbak Sudiro, ya Allah, canda tawanya. Ingat terakhir itu makan apa gitu ya, khas ini khas Blitar itu apa, Jenang. jenang. Itu enak, itu ketawa-ketawa. Mau minum juga bawa kelapa nggak bawa goloknya, gimana minumnya. Ingatnya di situ. Iya. Ya insya Allah dengan ketulusan dan kebaikan dari Kang Pandawa nanti akan ada jalan Amin. untuk kita bisa membebaskan Mbah Sudiro sama nenek siluman ini. Insya Allah. Siapa tahu juga nanti ada saudara-saudara kita yang datang terus membantu untuk membebaskan Mbah Sudiro. Tapi memang ya saya tidak tahu hasilnya nanti bagaimana. Yang penting kita usahakan terus lah. Ya intinya aku juga mohon maaf yang batin, Iya. aku nggak tahu seperti ini. Mungkin aku juga terlalu sombong atau gimana. Enggak sih. Karena ini sebagai pembelajaran juga. Sekali lagi Iya. mohon maaf yang batin untuk saya turut juga. Aku nggak hampir mencekik katanya ya. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Mm, Yang penting selamat aja. ya itu yang ya itulah makanya aku mau cium tangan aja deh. Ini Barakallah. Allah. Oke, enggak apa-apa. Barakallah. Insyaallah selamat. Yang penting niat kita baik itu aja. Amin, amin. Dan yang perlu untuk Kang Pandawa pahami bahwa ketika kita berbuat baik pasti akan ada cobaannya. Tidak ada orang yang berbuat baik terus nggak ada cobaannya, itu nggak ada. Di dalam kita berbuat kebaikan pasti ada cobaannya. Sama seperti ketika kita bertirakat pasti ada cobaannya. Jadi yang terpenting ya diniatkan hatinya untuk terus ikhlas mencari ridha Allah. Jadikan semuanya itu sebagai sebuah pupuk lah begitu, supaya kita jadi lebih subur lagi. Ketika kita dicaci, ya dibully, difitnah, itu adalah kotoran yang menyuburkan sebuah tanaman itu untuk menaikkan derajat kita begitu. Yang penting kita terus bersabar. Jadi selama 1 minggu ini Kang Pandawa ini yang dirasakan itu kayak gimana? Coba diingat-ingat gitu. Perasaannya itu kayak gimana? Gimana ya? Wah, ini berada tempat yang amat sangat gelap, nggak berasa. Kita mau teriak nggak bisa teriak, cuma bisa itu pun sambil melafazkan Allah, kalau nggak tolong Allah. Oh berarti kayak panjangan itu sudah nggak ada di situ ya, kayak diikat di suatu tempat yang itu. gelap gitu ya. Betul, udah beda aja. Makanya Berarti waktu itu kemarin itu raganya Kang Pandawa itu sedang dipakai atau dirasuki sama jin-jin itu mungkin ya. itu bisa jadi sama Dajjal itu kan. Dajjal tuh maha bener ya semuanya, itu luar biasa. Nah aku intinya ada sebuah batu, dan batu itu ada pohon di sebelahnya, itulah di situ aku diikat gitu. Oh sampai seperti diikat gitu ya Iya. di tempat itu yang gelap itu ya. Hanya makanannya itu hanya sholawat yang biasa dipakai, sholawat nurzat itu. Ya Allah, dengar pas Mbah Yai baca sholawat, sadar itu langsung kedengaran seperti ada cahaya gitu kan. Makanya nggak percaya sampai seminggu begitulah. Kita kalau seminggu gimana nggak makan ya kurus lah. Ini luar biasa. Iya. Dan kita nggak sama-sama ya. Mbah Sudiro juga nggak tahu dia apa gitu. Ya kelihatan.
Karena tempat Padahal waktu kemarin saya ke sana itu sama bertiga loh, sama Nek Siluman, sama Mbak Sudiro. Itu paman bertiga loh, tapi sama nggak berasa kayak gitu nggak ya. berasa, nggak ada. Ya kita gimana ya? Berarti padaknya udah dipakai sama jin-jin itu ya. Nah itu. Tapi salawat ini luar biasa ya. Insya Allah, insya Allah. Yang aku rasa ya. Wah, Allah. Tadi Kang Pandawa tadi itu ini saya siram pakai garam tadi, sama daun bidara ini, garam krosok ini. Wah, Sama ini bisa awet muda kalau begini. awet muda apanya? Cuci muka. Alah, udah enggak, ini udah selesai. Tadi minum enak, serius. Enggak. Tadi minum. Jangan, Enggak, udah. tadi minum demi Allah Rasulullah. Iya. Ini. Minum ini beda. Ya. Ini aja nih yang diminum nih. Enggak tadi Enggak, aku, itu. enggak, sebentar ini bukan testimoni dari Iya. Allah Rasulullah. Tadi aku minumin sedikit, kan enggak boleh ya. Enggak beliau, tapi aku minum. Ini rasa ke leher ini enak. Ya ke badan tuh langsung kayak gimana ya? Yes. Tapi yang kalau yang punya darah tinggi jangan dulu ya. Diminum agak gitu. Ini aja nih minumnya nih. Aduh. Biar tambah sehat nih. Udah. Subhanallah. Enggak serius madu, karena madu ini satu-satunya obat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Bismillah. Kalau sakit cari madu. Nah, Ya, bismillah. Kurang ini nih. Ya cukup. Subhanallah. Minum itu manis, ya, asin, manis, lebih enak lagi, lebih dingin, lebih adem. Ya, tadi badan tuh kayaknya emang masih ngeblend. Ya. Jadi ditanya sama beliau pun sama Mbak Yai, ya nggak nyambung. Ya, aku baru pernah ngerasain umur kayak begini. Ternyata lawannya. Bismillah kita untuk menghadapi kezaliman itu dengan hati tulus ya, sabar, jangan dengan emosi gerusak-gerusuk. Iya, memang apapun yang dikatakan orang ketika belum mengalami seperti apa yang kita rasakan, memang ya nggak akan tahu gitu. Tapi kalau kita yang merasakan ya sudahlah. Yang penting dijadikan sebagai sebuah pengalaman. Yang ingin saya sampaikan ini juga saya penting ya. Penting saya sampaikan supaya bukan hanya menjadi sebuah tontonan ya, tapi menjadi tuntunan juga. Penting. Jadi yang pertama, ketika melawan jin atau sesuatu hal yang buruk dari penyakit taif, itu bukan hanya dengan bacaan, tetapi juga harus dengan pengamalan. Itu yang pertama. Itu yang kedua, tadi saya sudah terlanjur menunjukkan media-media ruqyah ya, jadi harus saya jelaskan juga. Jadi untuk paket ruqyah kesehatan seperti ini, saya menunjukkan bukan kok saya suruh beli, bukan ya, tapi saya menunjukkan itu kalau panjenengan mau membuat, saya kasih tahu juga tata caranya. Jadi bukan hanya untuk suruh membeli. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, saya kasih ijazah sekalian ya di sini ya. Jadi disiapkanlah daun bidara atau daun sit kalau di dalam Al-Qur'an, lalu garam krosok dan minyak non alkohol. Kalau saya pakai minyak 7, kasturi, saffron merah, misik putih, hajar aswad, saffron putih dan saffron merah. Itu disiapkan. Lalu setelah semua media sudah siap, 3 media ini, lalu setelah itu mandi, sholat taubat 2 rakaat. Rakaat yang terakhir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus setelah itu sholat hajat 4 rakaat. Setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 10, rakaat kedua 20, salam, rakaat ketiga 30, rakaat keempat 40. Terus setelah selesai, lalu zikirkan pertama Al-Fatihah 77 kali, sholawat nurida 77 kali, lalu ayat kursi 77 kali. Amalkan amalan ini selama 7 malam. Amalkan amalan ini selama 7 malam dan siangnya berpuasa. Nah, setelah selesai 7 hari bikin selamatan. Nah, setelah bikin selamatan, nanti medianya ini bisa digunakan untuk menetralisir gangguan-gangguan, baik itu yang karena sihir, baik itu sihir yang tingkat RT maupun tingkat kecamatan, dan juga karena ketempelan. Insya Allah bisa untuk digunakan itu. Nah, setelah nanti ini disiramkan, bisa menggunakan madu. Itu cari madu dimanapun, terus madunya itu dibacakan sholawat dulu minimal ya 1000 kali lah gitu. Tapi satu harinya. Ini subhanallahnya udah ada doanya langsung. Iya. Berarti ini pun nanti di Padepokan Pabuaran, Pabuaran di Bogor, berarti bisa dipakai juga ya. Siap.
Siap. Jadi ini madunya istimewa, Enggak ya, kapan kan kepotong. Siap. Kenapa ini istimewa menurut aku? Madu asma di sini udah ada baca Fatihah dan sholawat. Insyaallah. Doanya, ya Allah, hamba memohon sembuhkanlah penyakitku. Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Ini udah ada langsung. Insyaallah. Subhanallah. Insyaallah. Nanti khusus untuk Kang Pandawa saya bawain lah. Oh, siap. Saya bawakan yang biasanya dipesan online oleh saudara-saudara kita untuk paket ruqyah kesehatan. Nanti saya bawakan untuk Kang Pandawa. Ini aja Kang Pandawa bawa nih. Dimasukkan sini, ada madunya, terus garam. Nanti juga diminum di rumah untuk kesehatan juga. Lah kan masih lama di sini. Iya, kalau bisa nggak usah pulang. Tapi ini diminum di rumah lah. Nanti di rumah sini diminum. Nah, ini untuk paket ruqyah kesehatan. Ya, jadi suatu media yang didoakan untuk kesehatan. Nah, sekalian juga Kang Pandawa nanti saya bawakan media paket ruqyah keselamatan. Jadi paket ruqyah keselamatan itu seperti halnya yang udah Kang Pandawa pakai itu. Iya. Kalung. Oh iya nih kalung. Nah, coba itu. Nah, itu. Pantesan enak badan ya? Wah. Subhanallah. Nah, itu batu. 2 batu khusus. Batu khusus itu dari saya pesen khusus itu. Jadi 2 batu. Energinya kok luar biasa ya. Siap. Cincin, ini media ruqyah untuk coba pakai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Terus ada juga rompi. Wah, iya, khusus untuk Kang Pandawa nih. Sama tongkatnya ini. Nah, tongkat. Terus tasbihnya tadi kemana ini? Loncat kemana tadi? Kopiah. Sama tasbih. Mungkin tasbihnya di sini atau di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Oh ada ini tasbih. Iya, tasbihnya ini. Tasbihnya ini khusus dari kayu bidara. Tasbih sama sorban ini. Sorban. Lengkap. Nah, lengkap. Ada ini juga. Apa? Ini putih. Ya, dan ini juga kuning ya. Dan alhamdulillah selama ikut ruqyah, jadi alhamdulillah udah sedikit paham ya tata cara ruqyah yang baik itu harus bagaimana. Makanya untuk setter terutama nih, ya Allah, ini malah ketawa kan, kebanyakan ceritanya galau mulu, kayaknya harus diruqyah. Bahagia ya nggak jadi. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi aku mohon maaf dan batin. Siap. Karena ya ini menjadi pembelajaran juga untuk pribadi. Mudah-mudahan gimana ya, bisa lebih istiqomah lagi dalam Insyaallah, berzikir. Insyaallah. Insyaallah itu aja. Sekali lagi mohon maaf lahir batin lagi. Siap. Dan juga untuk saudara-saudara kita ini kan ada yang mau pesan semuanya. Sering saya sampaikan bahwa kita di sini hanya jual medianya saja, tidak jual khasiatnya gitu. Yang jelas ya media-media ruqyah itu terserah orang mau menyampaikan itu jimat atau apa. Yang jelas kalau buat saya ya media ruqyah semuanya butuh sarana begitu. Karena aku sering bilang, Bay, Siap. ya, kalau beli tongkat, jual tongkat, yang dijual bukan dalamannya tapi kayunya. Iya. Beli cincin, batu cincin. Yang dijual bukan cincin tapi batunya. Siap. Ya. Jadi semuanya itu hanya ini syariat saja. Ini Siap. sebagai aksesoris saja semuanya. Betul nggak seperti itu? Iya. Ini seminggu yang lalu aku sering ngomong begini soalnya kalau live. Terus pemesanan itu hanya nomor admin atau nomor WA itu hanya yang tercantum di sini nih. Hanya tercantum di sini nih. Biar lebih jelasnya lagi ada 3 nomor ini. Ini hanya ada 3 nomor inilah. Selain dari 3 nomor ini itu adalah penipuan. Jadi cukup 3 nomor ini untuk pemesanan begitu. Jadi untuk yang ini yang pertama namanya Mbak Eka ini. Mbak Eka ini admin yang pertama saya. Teng ini. Nah, ini Mbak Eka yang nomornya 0857 313 28729 ini Mbak Eka Bunder. Beliau khusus santri online. Terus yang kedua ini. Nah, yang kedua ini namanya Kang Sujiwo. Namanya Kang Sujiwo. Beliau santri juga yang khusus untuk online. Nah, yang ini
Yang ketiga ini Kang Adit. Beliau juga santri khusus online. Jadi 3 nomor ini saja yang menjadi adminnya Padepokan. Selain dari 3 nomor ini, itu adalah penipuan. Dan yang paling penting lagi juga perlu saya sampaikan bahwa untuk nomor rekening itu hanya atas nama saya ini. Hanya atas nama Samsudin. Selain dari nama Samsudin, penipuan. Jadi hanya atas nama saya Samsudin itu. Kalau ada yang menasnamakan ini menasnamakan beliau tuh. Itu bahaya itu. Istri saya tidak punya nomor rekening, santri saya juga satu pun nggak ada yang punya nomor rekening. Jadi nomor rekening hanya atas nama saya. Dan yang ketiga, saya tidak pakai Facebook ya. Facebook saya sudah saya hapus. Saya tidak pakai Facebook. Jadi siapapun yang umpamanya ada yang inbox, messenger, terus mengatasnamakan saya, itu adalah penipuan. Bukan saya. Dan alhamdulillah sudah diurus sama pengacara saya untuk siapapun yang mengatasnamakan saya di Facebook itu sudah dilaporkan ke Polda. Ada laporannya di Polda untuk orang yang mengatasnamakan saya. Dan ada juga yang intinya semua Facebook yang mengatasnamakan saya itu penipuan. Saya sudah tidak pakai Facebook. Sudah dari sekarang bulan berapa sih saya? Bulan 7. Bulan 7 tanggal berapa sekarang sayang? 18. 18 apa 19 sekarang? 10. 18 tanggal 18 ini saya nggak pakai Facebook ya. Jadi mulai tanggal ini ke depan kalau ada yang pakai Facebook itu adalah penipuan, bukan saya. Hati-hati itu. Ganteng ya kalau udah sadar ya. Iya, alhamdulillah kan semua juga dekat bahaya. Tapi tadi kasihan bener loh ya, saya nggak tega loh. Mohon maaf ini untuk lovernya Kang Pandawa ini pasti banyak yang ini ya gimana kita nolong itu juga kan nggak semau kita, semuanya ada apa namanya pertolongan Allah lah gitu. Kalau merasa sakit semuanya badan. Cuma ngapunten pas aku tadi dibilang minum itu ini serius enak loh, dada pun enak. Tapi ini jangan dicontoh ya. Jangan. Sumpah, jangan dicontoh untuk pemesan online. Tadi tuh lagi nggak tahu lagi kosong aja. Enggak, tapi bisa nanti dicontoh bahaya tahu. Ini khusus untuk yang pesan paket ruqyah kesehatan, untuk yang pesan paket ruqyah kesehatan, jangan diminum garamnya. Udah kotor lah. Aku sekarang enggak gitu. Minum aja nggak mau. Enggak gitu, soalnya garamnya ini kan garamnya dicampur dengan minyak. Nanti diminum mabuk orang, bahaya. Iya, makanya ini sekarang aja udah nggak mau minum. Ini untuk disiram di rumah, untuk mandi, bukan diminum. Kan nanti kalau dicontoh diminum. Tadi itu kan mungkin lagi yang diminum cuma madunya ya, madu sama kunir. Saya kasih tunjuk dulu lah. Nanti gara-gara Kang Pandawa orang pada diminum lagi. Nah, itu madunya saja. Ya tadi mohon maaf jangan ditiru ya, nggak baik. Iya nggak boleh. Iya nggak boleh. Nanti saya bisa dimarahin. Iya. Nanti ini garam merah itu disiramkan di air wudhu. Nah saya kasih tahu dulu lah. Pandawa ini nanti malah kasus saya. Jadi gini, caranya kayak gini. Ini kan yang paket ruqyah kesehatan itu kan nanti kan dapat garam tutup merah, garam posok tutup merah sama garam tutup hijau, sama daun bidara, terus kunir sama madu. Nah, jadi cara menggunakannya nanti air wudhu, terutama air wudhu ditampung, terus dimasukkanlah garam tutup merah ini sama bidaranya. Itu nanti disiram-siramkan di rumah. Nah, setelah itu garam tutup hijau dicampurkan sama bidara, dibuat mandi. Habis dibuat mandi, lalu minum kunir sama madu. Ini kalau bisa dicampurkan di kelapa muda, dibakar lalu diminum. Ini jangan diminum. Soalnya di dalamnya ini sudah diisi dengan minyak 7 minyak kasturi. Beda mulut. Iya, jangan diminum bahaya. Kan lagi baru sadar gitu. Minum mabuk saya malah dimarahin nanti. Besok aja udah nggak lebaran udah kelewat. Udah lewat. Ya Allah. Ini motornya nih. Masih lagi. Terus sama orang Bandung teh gimana?
Amalan lagi Bang. Tapi ini yang paling banyak Kamandawa, yang paling banyak saat ini yang pesan online itu selain paket ruqyah kesehatan sama paket ruqyah keselamatan itu cincin. Sebab cincin ini ada yang untuk perempuan, ada juga yang untuk laki-laki. Tapi untuk batu itu selain cincin ada juga yang pesan banyak itu kalung kayak gini Kamandawa. Kalung, iya. Kalung itu banyak yang pesan. Dibuat liontin. Iya. Ini unik. Warnanya pun luar Iya, biasa. Ini khusus ini. melambangkan bumi juga nih. Ini khusus batunya ini. Terus ada juga yang dibuat liontin untuk perempuan itu ada. Wih, Ada. Gak dapat ya? Apa? Nanti kalau dapat ngabis-ngabisin. Alhamdulillah berkah selamat lancar. Insya Allah. Ini mohon maaf untuk Kang Pandawa ini sampai mendapatkan ujian yang seperti ini. Saya harap sih panjenengan tetap istiqomah, Amin, bersabar. Karena setiap ujian itu membuat diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk semua saudara-saudaraku subscriber lover, mohon doanya. Alhamdulillah berkat doa dari panjenengan semuanya, ini Kang Pandawa sudah bisa kita bebaskan, sudah bisa sadar, dan semoga saja besok kita bisa membebaskan Mbah Sudiro dan nenek ini. Tapi untuk sementara Kang Pandawa istirahat dulu, kita bersihkan dulu, kita kembali. Aduh, Allah Akbar! Dari tadi kena itu dulu. Kang Pandawa sumpah saya kaget loh. Jangan bercanda kayak gitulah. Udah tahu saya itu kagetan. Sumpah loh, saya Kang Pandawa nggak usah bercanda kayak gitulah. Aku kangen banget. Ih, saya sampai deg-degan nih loh. Udah nggak diserius saya. Astagfirullah. Masya Allah, saya bikin orang kaget aja loh. Iya iyalah, kapok bikin orang kaget aja kok. Kapok ya, orang kok bikin orang kaget. Udah, untuk semua saudaraku, subscriber lover dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Selalu berperilaku baik, berpikir yang baik, melihat yang baik, mendengarkan yang baik, maka hidup kita pasti akan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.